Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian HPT ini dengan membaca seperti biasa ta'awuz, basmalah, syahadat dan seterusnya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Babul Jannah yang dimuliakan Allah, sebelumnya mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita sudah dapat menunaikan sholat maghrib berjamaah di Masjid Babul Jannah ini. Yang kedua, kita saat ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Di musim kemarau ini banyak orang sakit batuk pilek, istilah kedokterannya ISPA. Saya 2 kali ke puskesmas, banyak pasiennya sakit batuk dan pilek. Namun Bapak Ibu rahimahullah, apalah artinya kalau kita sehat kalau tidak kita gunakan secara maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat sehat itu tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu rahimahullah, malam ini kembali saya menyampaikan kajian HPT bab menghilangkan najis. Sebelum ini saya sudah sampaikan pengantar tentang najis ini yang saya kutip dari buku Fikih Sulaiman Rasyid. Saya sudah menyampaikan pengertian najis. Najis itu yang pertama kotoran. Kotoran siapa? Kotoran manusia dan kotoran hewan. Apa Ibu rahimahullah, ya alhamdulillah Pak Sono baru pulang dengan Ibu, baru pulang dari umrah di Makkah Madinah. Itu merpati tidak ada Pak Sono ya, tidak ada kotorannya ya. Hebatnya Allah itu, merpati di Makkah Madinah itu terbang hingga di lantai tapi tidak ada kotorannya. Itulah kekuasaan Allah. Yang kedua, perbuatan manusia itu dianggap oleh Allah najis.
Jadi bukan bendanya, tapi perbuatan manusia. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, sekarang terkenal dengan istilah miras. Miras itu minuman keras. Berjudi, saya sudah sampaikan, sekarang judinya tidak pakai meja, tapi pakai HP, pakai laptop, pakai komputer, namanya judi online. Yang ketiga, berkurban untuk berhala. Dulu berkurban untuk membangun sebuah gedung jembatan. Alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit sudah tidak lagi dikerjakan oleh pemborongnya. Semakin berhasil dakwah Islam itu dalam rangka memberantas syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengundi nasib dengan panah, itu di zaman Rasulullah. Adalah perbuatan kotor. Semua tadi yang saya sebutkan termasuk najis, artinya perbuatan kotor. Maka jauhilah, hindarilah, supaya kalian mendapatkan kemenangan, mendapatkan keselamatan hidup di dunia sampai di akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, yang ketiga yang dianggap najis oleh Allah itu, ya, orang musyrik, orang yang mensekutukan Allah. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 28 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah selain Allah itu, orang-orang yang mensekutukan Allah itu adalah najis atau kotoran. Secara fisik memang tidak najis, tapi sesungguhnya yang kotor itu, yang rusak itu adalah hatinya. Bapak Ibu rahimakumullah, di tahun 70-an, 80-an ada sekelompok umat Islam, ya, menganggap kalau ada orang Islam yang bukan kelompoknya dianggap najis. Sehingga kalau ada orang di luar kelompoknya datang ke masjidnya, begitu dia pulang langsung dipel masjid. Termasuk ke rumah orang itu ada orang yang bukan kelompoknya, dipel itu orang-orang yang dianggap najis. Dulu gempa Bapak Ibu, paham itu sampai meluas Indonesia ini. Ada istri masuk kelompok itu, suaminya tidak masuk, dianggap najis suaminya, cerai. Alhamdulillah sekarang pemahaman kelompok itu tidak ada lagi, dan mereka sekarang sudah mau bergaul dengan umat Islam yang lainnya. Bapak Ibu rahimakumullah,
Kemudian ya saya sudah sampaikan juga macam-macam najis. Ada najis mukallafah, najis yang berat, contohnya anjing ya. Kemudian najis mukhaffafah, kencing anak laki-laki. Yang ketiga najis mutawassitah, kencing yang sudah kering, tidak berbau, cukup disiram. Namun sekarang sudah ada alat untuk pembersih, ada deterjen, ada sabun. Sebaiknya kita bersihkan juga pakai sabun. Bapak Ibu rahimahullah, baiklah saya bacakan HPT tentang menghilangkan najis. Langsung saya bacakan saja artinya. Apabila sebagian dari badanmu, pakaianmu, atau tempatmu sholat, ya sajadah, tiket sholat, terkena najis, maka hendaklah dibasuh. Dibasuh itu bahasa Melayu lama, kan cuci, dengan menggosok dan menghilangkan kalau itu darah air. Langsung saya bacakan redaksinya, nanti terakhir baru saya bacakan dalil-dalilnya. Sehingga hilanglah sifat-sifatnya dari rupa. Rupa itu bentuk, bau, dan rasanya dengan air yang suci. Dan tidak mengapa tertinggal bekas salah satu sifat najis tadi. Contohnya, mohon maaf, ya, zaman dulu ibu-ibu haid belum ada deterjen, bekas darah itu tetap ada. Dan untuk menghilangkan najis kencing anak laki-laki yang masih kecil, bayi yang belum memakan makanan, hanya minum ASI saja, air susu ibu, dipercikkan dengan air sampai basah. Dan apabila yang terkena oleh liur anjing, jilatan anjing, cucilah 7 kali, salah satunya dengan debu bersih. Kalau di HBT pakai istilah debu, kalau di buku Usulan Hadith pakai tanah, hampir sama. Kemudian baru kita bacakan dalilnya. Dalil yang pertama, yang nomor 53, li hadisi Asma'a binti Abi Bakrin qalat ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ihdana yusibu sawbaha min damil haidi kaifa tasna faqala tahuttuhu summa taqusuhu bil ma'i summa tandahu summa tusalihi. Artinya, dengan alasan dari hadis Asma ini putri Abu Bakar, dia berkata, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang wanita berkata, seorang daripada kami pakaiannya
terkena darah haid. Bagaimana seharusnya dilakukan? Maka Nabi bersabda, supaya dia menghilangkan dan mencuci pakaian itu dengan air, kemudian disiramnya lalu dipakai untuk sholat. Diriwayatkan oleh Imam 6 atau ahli hadis. Apa itu rahimahullah, saya sudah sampaikan sekarang ini ya. Alhamdulillah sudah ada penemuan, mohon maaf, untuk menampung darah haid. Apa Ibu? Tapi tidak semua menggunakannya. Contohnya di pondok pesantren yang saya tahu persis, di pondok pesantren Al-Hikmah Karangmuncul, santri wanitanya dilarang pakai alat pembalut. Kenapa? Dari sekian ratus santri, kalau semua haid bergiliran tentunya pakai alat pembalut, tentu bisa dibayangkan ya, bekas alat pembalut itu kan najis. Nah, mohon maaf, merah-merah, bisa-bisa dimasukkan saja ke lubang WC, tentu tersumbat. Nah, untuk mengantisipasi tidak banyak bekas-bekas alat pembalut itu, maka santri dilarang keras untuk menggunakan alat pembalut. Lalu bagaimana caranya? Terserah. Mohon maaf ya, ada yang pakai handuk kecil dan sebagainya, malah justru menghemat, tidak keluar biaya. Kemudian dalil yang nomor 54, di qaulihi ta'ala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirakum bih. Al-Anfal ayat 11. Karena firman Tuhan Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 11, dan Tuhan menurunkan air dari langit kepada kamu agar Ia membersihkan kamu dengannya. Apa Ibu rahimahullah, sumur kita itu sumbernya yang utama itu air hujan. Setelah sekian bulan air hujan turun, maka air itu menyerap dalam tanah. Seandainya musim kering berkepanjangan, sumur kita kering. Yang nampak sekali itu di daerah-daerah kering seperti di tepus Gunung Kidul. Kalau musim kering, nah udah masyarakat kasihan ya, kesulitan menggunakan air. Makanya banyak ya masyarakat ya, organisasi Islam memberikan bantuan air pakai tangki. Kemudian dalil nomor 55, li hadisi Abi Hurairah anna Khawlata binta Yasari qalat, ya Rasulullah, alaysa li illa saubun wahidun wa ana ahidu bi. Qala wa iza tahurti warsili mawdi'ad dami summa yusalli bi. Qalat ya Rasulullah, illam yakhruj asaruh. Qalat yakfikil ma'u wa la yadurki asar.
Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Artinya, karena hadis Abu Hurairah bahwa Khawlah binti Yasar, Khawlah anaknya Pak Yasar, telah berkata kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, saya tidak mempunyai pakaian kecuali selembar yang kupakai ini, sedang saya berhaid, sedang datang bulan, sedang haid." Maka Nabi menjawab, "Jika kamu telah bersih dari haid, sudah tidak haid lagi, maka cucilah tempat yang kena darah haid itu, lalu sholatlah dengan pakaian itu." Kemudian Khawlah menanya pula, "Hai Rasulullah, bagaimana jika bekas darah tadi tidak hilang?" Jawab Nabi SAW, "Cukup bagi kamu dengan memakai air, dan tidak mengapa akan bekas darah tadi." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan dulu ya, nenek moyang kita kalau haid, ada bekas haid di kain sarungnya. Bapak Ibu rahimahullah, dalam hadis ini kita juga tahu di zaman Nabi itu ada orang yang fakir. Fakir itu di atas miskin. Miskin itu ada yang dimakan walaupun tidak cukup. Kalau fakir lebih, tapi tidak ada yang dimakan zaman Rasulullah. Jadi itulah hidup Bapak Ibu, ada orang miskin, ada orang kaya. Kemudian hadis 56, li hadisi Ummi Qais binti Mahsani radhiyallahu anha, innaha atat bi ibni laha sahirin lam yakulit ta'ama ila